Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain ma ba'd. Saudaraku sekalian, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 195 yang bunyinya wa amfiku fi sabilillah wala tulku bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, yang artinya, dan belanjakanlah hartamu di jalan Allah dan jangan engkau binasakan dirimu ke jurang kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan. Kira-kira artinya seperti itu. Ayat itu mari kita uraikan dari yang awal, yaitu wa amfiku, yang di situ diterjemahkan dan belanjakanlah. Kemudian yang dimaksud dibelanjakan itu adalah ya harta yang kita miliki, dan kemudian harta itu tidak hanya barang-barang yang kita miliki seperti uang, rumah, tanah, kendaraan, dan lain-lain sebagainya. Tapi sebenarnya harta yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita, di antaranya yang lain lagi adalah tubuh kita, dari ujung rambut sampai kaki, dan itu juga harta kita. Jadi semuanya harus dibelanjakan atau digunakan di jalan Allah, dan itu bisa kita contohkan dengan hadis Rasulullah yang menjelaskan bahwa senyum itu sedekah. Senyum itu saja bisa menjadi sebuah sedekah, sebuah pemberian. Artinya itu juga sebuah harta yang harus juga kita belanjakan, kita gunakan di jalan Allah. Jadi bibir kita atau mulut kita itu bisa kita gunakan di jalan Allah. Salah satunya senyum. Insya Allah seperti itu. Jadi dari contoh
keterangan hadis tadi bisa menjadi sampel bahwa bukan hanya mulut atau bibir saja yang bisa menjadi sedekah, bisa menjadi amal soleh kalau kita belanjakan atau kita gunakan di jalan Allah. Bisa yang lainnya seperti otak kita, kemudian mata kita, telinga kita, tangan kita, hati kita, dan kaki kita, dan yang lain sebagainya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk membelanjakan harta yang kita miliki di jalan Allah. Karena ayatnya tadi awalnya berbunyi wa anfiqu fi sabilillah. Belanjakanlah hartamu di jalan Allah. Jadi sangat jelas. Maka kita seharusnya melakukan apapun itu ya di jalan Allah. Umpamanya memandang apapun harus di jalan Allah. Memandang orang lain di jalan Allah. Dan di jalan Allah itu diantaranya ya memandang orang lain dengan pandangan yang baik. Jangan sampai memandang rendah atau memandang dengan kebencian, ketidaksukaan, atau memandang sebelah mata, atau tidak mau mendengarkan, melihat pandangan orang lain. Jadi kita belajar juga menerima pandangan orang lain dan lain-lain sebagainya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Kalau kita itu tidak melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah, maka itu terkait dengan kelanjutan ayat tadi, yaitu wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, yang diartikan jangan engkau binasakan dirimu ke jurang kebinasaan. Kira-kira artinya seperti itu. Jadi kalau kita itu tidak membelanjakan harta kita di jalan Allah atau nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak kita gunakan di jalan Allah, artinya siapapun yang tidak membelanjakan hartanya atau nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya tidak dijalankan di jalan Allah, maka dia telah mencelakakan dirinya atau membinasakan dirinya ke jurang kebinasaan. Dan itu bisa di dunia dan yang pasti di akhirat kalau tidak segera minta ampun, bertobat kepada Allah. Dan contoh sesuatu yang bisa membinasakan diri seseorang ke jurang kebinasaan, umpamanya bermusuhan
atau menyimpan kedengkian atau kebencian kepada seseorang, umpamanya tetangga, itu sebenarnya tidak mencelakakan orang lain saja, tapi yang pasti mencelakakan dirinya sendiri, merugikan dirinya sendiri, membinasakan dirinya sendiri. Kenapa bisa demikian? Yang pertama, ya memang Allah sendiri telah menyampaikan seperti itu, karena ada ayat Allah yang lain yang bunyinya in ahsantum li ampusikum wa in ahsatum falaha, yang artinya jika kamu sekalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kamu sekalian masing-masing. Tapi kalau kamu berbuat buruk, maka perbuatan buruk itu juga akan kembali kepadanya, kepada yang melakukan itu. Jadi artinya siapapun orangnya, kalau dia menyimpan ataupun melakukan perbuatan yang buruk seperti iri, dengki, benci kepada orang lain, maka sebenarnya keburukan itu akan kembali kepada yang melakukannya sendiri. Paling tidak kalau di dunia, ketika seseorang itu benci, iri, dengki kepada orang lain, apalagi itu mungkin saudara atau tetangga, maka kalau kita itu memerlukan bantuan atau pertolongan kepada orang lain, tentunya akan kesulitan kalau kita itu ingin membutuhkan bantuan pertolongan itu kepada orang yang kita benci atau iri, dengki. Padahal boleh jadi kita sedang sangat membutuhkan pertolongan itu, sehingga itu menjadi masalah karena muncul ya malu, ya gengsi, karena dihalangi oleh perilaku kita sendiri yang awalnya menyimpan iri, dengki, benci tadi. Itu salah satu contoh bahwa perilaku kita yang tidak baik itu akan merugikan diri kita sendiri, akan mencelakakan diri kita sendiri kalau seperti itu. Naudzubillah, jangan sampai kita seperti itu. Dan bukankah kita itu hidup di dunia ini tidak bisa hidup sendirian, pasti butuh ya orang lain, walaupun hanya sekali atau 2 kali, pasti membutuhkannya. Maka artinya kalau kita itu
tidak membelanjakan diri kita, harta kita di jalan Allah, itu pada saatnya nanti itu akan membinasakan diri kita sendiri kalau seperti itu. Naudzubillah. Jadi itu sangat penting bagi kita kalau kita harus menggunakan diri kita itu untuk selalu berbuat baik kepada siapapun, kepada keluarga, tetangga, saudara, yang lain, dan juga kepada diri kita sendiri. Bukankah ayat tadi dilanjutkan wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Itu perintah Allah, dan tidak ada keterangan khusus hanya 1-2 orang, hanya diri sendiri, tapi semuanya kita berbuat baik kepada siapapun, dan itu pun nantinya kebaikan itu kalau kita lakukan dengan tulus, ikhlas, insya Allah itu kebaikannya juga akan kembali pada kita sendiri. Dan ayat itu juga diteruskan, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu suka kepada orang yang berbuat kebaikan. Jadi tidak ada ruginya kita berbuat baik kalau dilakukan dengan tulus, ikhlas. Kalau Allah sudah suka kepada kita karena kita selalu berbuat baik, maka otomatis apa yang kita lakukan selalu ditolong oleh Allah, selalu dibimbing oleh Allah, karena Allah suka, sehingga kita tidak perlu khawatir, karena Allah akan melindungi kita. Jadi insya Allah ayat itu maknanya seperti itu, sehingga siapapun itu kalau dia paham dengan ayat itu, ya insya Allah dia akan selalu berbuat kebaikan kepada siapapun, dan dia tidak akan berbuat buruk kepada siapapun. Tidak iri, tidak benci, marah, jengkel, dongkol, dendam, menghina, merendahkan. Tidak. Karena itu sesuatu yang buruk, dan keburukan itu sudah kita jelaskan tadi di dalam Al-Quran. Itu juga akan kembali kepada orang yang melakukan keburukan itu. Jadi tidak ada untungnya bagi diri sendiri, yang ada kebinasaan, kecelakaan, dan itu di akhirat tentunya kalau tidak dimohon ampunkan. Dan di dunia juga mendapat bonus. Kalau kebaikan ya ada bonus kebaikan, kalau itu keburukan ya bonusnya keburukan. Maka jangan bangga, jangan senang kalau sudah bisa melakukan sesuatu yang tidak benar, tidak membelanjakan harta Allah yang diamanahkan, diberikan kepada kita.
tidak di jalan Allah tadi, itu yang harus kita ketahui. Makanya kalau mungkin ngajinya belum sampai dipahami atau diamalkan, sehingga siapapun itu walaupun sudah sholat, rajin, tertib, sudah nyunah yang lain-lainnya, ngajinya juga sudah bagus, tartil umpamanya, tapi kalau perilakunya ternyata tidak sesuai dengan salah satu ayat Allah tadi yang kita baca tadi, maka dia sebenarnya sedang menjerumuskan dirinya ke jurang kebinasaan. Karena kesalahan-kesalahan itu kalau sering dilakukan, lama-lama menumpuk, lama-lama menjadi dosa besar. Dan kalau ditimbang, lama-lama bisa antara amal soleh dengan amal yang salah tadi, bisa menjadi amal yang salah yang paling banyak. Sehingga itu yang akan menjadikan siksaan di akhirat. Na'udzubillah. Jadi ya mari kita usahakan kita itu ya berbuat baik, walaupun hanya sekedar senyum. Dan senyum itu kan setahu kita juga ya yang di bibir, di mulut. Padahal itu bisa dikembangkan, senyum itu senang kepada orang lain, bisa senyumnya di mata, bisa di pikiran, bisa di telinga, bisa di hati. Dalam arti kita itu kepada siapapun ya senang, dengan wajah yang menyenangkan, tatapan mata yang menyenangkan, berpikir juga yang menyenangkan, hatinya juga menyenangkan, sehingga orang itu suka karena dianggap kita itu baik hati, rendah hati, kan seperti itu. Nah, ini yang harus kita coba latih diri kita agar lebih baik lagi. Dan kalau yang dulu-dulunya kita belum benar, kita masih khilaf, masih teledor, melakukan hal-hal yang ternyata bisa mencelakakan diri kita sendiri, kita taubati, kita mohon ampun kepada Allah, kita sesali, dan jangan kita ulangi lagi seperti itu. Dan kalau gitu kita lakukan terus-menerus sehingga kita lebih baik, dan insya Allah Allah juga suka kepada kita, karena Allah suka kepada orang yang selalu berbuat kebaikan. Nah, ini yang harus kita upayakan. Ini saja dulu kesempatan kali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita, bagi saya, agar kedepannya lebih baik, lebih lurus cara beribadah kita kepada Allah. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.